Dan itu kita kan di Gerobokan sini yang UMKM batik kan banyak ya, hampir ada 30-an itu. Itu sekarang yang masih bertahan mungkin cuma 30%-nya yang masih, yang lainnya udah benar-benar nggak buat karena Oh, memang nggak ada permintaan juga apa cuma mengandalkan batik tok kan ini ya kurang bisa akhirnya mereka jadi usaha lain lah yang gampang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Ya, pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial ya, yaitu Ibu Nunung Wijayanti ST dari UMKM Batik Grobogan. Di mana memang pada channel ini itu ya apa memang kami sangat mendukung kreativitas seperti itu dan UMKM menjadi salah satu bidang yang sangat penting tentunya bagi Pak Bambang Sadono juga. Jadi itu ya memang Pak Bambang Sadono ini kan sudah menginjak usia yang ke-65, jadi memang acara ini didedikasikan untuk itu ya bisa mewawancarai mungkin orang-orang yang sudah berinteraksi, jadi memang kita bisa belajar lebih lanjut mengenai bagaimana dulu Pak Bambang Sadono seperti itu. Sebelumnya mungkin saya mau tanya kabar dulu nih, Bu Nunung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas, masih Alhamdulillah. bertahan, masih bertahan di masa pandemi seperti ini. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya, ya. Kalau akhir-akhir ini kegiatannya apa nih, Bu Nunung? Kegiatannya masih kita masih apa membatik dengan teman-teman sih, walaupun memang eh, keadaannya sangat sangat berbeda dengan waktu sebelum pandemi dulu. Tapi tetap kita Hmm. apa namanya waktunya biasanya kita membuat ya siang hari sampai sore, biasanya kita cuma setengah hari gitu. Ya, 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 ya. Berarti kalau buat apa perkembangan bisnisnya sendiri itu lebih ke menurun atau sekarang mulai naik dengan di awal pandemi itu tahun 2020? Oh, kalau sekarang mulai menaik lagi. Menurun saat awal-awal pandemi sampai 1 tahunan itu sama sekali zong. Karena memang pas awal pandemi kan masyarakat kayak takut banget ya. Hmm. Itu mereka juga apa sangat ini dengan keadaan pandemi mereka sangat apa segala aspek menurut saya nggak cuma batik batik aja kita benar-benar apa namanya waktu pandemi hampir 1 tahun itu off. Tapi Hmm. akhir-akhir 2020 akhir kita mulai bangkit lagi. Gitu. Iya, iya, iya. Walaupun memang belum belum ini ya, belum seperti waktu sebelum pandemi, tapi sudah ada kenaikan lah.
Kalau buat perbandingannya sendiri itu bagaimana, Bu? Maksudnya dari mungkin sebelum pandemi dan sekarang itu perbedaannya berapa itu, Bu, kira-kira? Bisa hampir 50%. Oh, iya Hmm. iya iya. Itu bahkan padahal itu ya apa bisa dibilang udah mulai naik seperti itu, dan itu pun juga masih ternyata perbedaannya cukup banyak seperti itu Iya, nggih. iya, Iya iya. iya iya. Dan itu kita kan di Gerobokan sini yang UMKM batik kan banyak ya, hampir ada 30-an itu. Itu sekarang yang masih bertahan mungkin cuma 30%-nya yang masih, yang lainnya udah benar-benar nggak buat karena Oh, memang nggak ada permintaan juga apa me- cuma mengandalkan batik tok kan ini ya kurang bisa akhirnya mereka jadi usaha lain lah yang gampang gitu. Apa mergo susu atiku tresno ning sliramu cah ayu bocah desa muga wae atimu isih selong nrimo tresnaku ikhlas manjing dodol minggu ngarep aku besok bakal dolan Pondok Tresno adikku kang kasmaran ojo lali suguhane sing mesti ya susumu susu asli boyo lali. iya iya iya. Memang itu ya apa kalau ini kan pandemi kayak gini kan kita harus menghidupi juga ya, dan kayaknya kalau ada orang yang memang harus ganti juga kalau memang merasa tidak mencukupi seperti itu nggih, Bu Nunung. Kemudian kalau apa itu terus Bu Nunung sendiri adaptasinya bagaimana tuh, Bu, kalau mengatasi di pandemi ini? Kalau saya sendiri keluarga kan apa suami bekerja ya maaf suami bekerja yang Oh, di pemerintah jadi saya malah lebih kasihan ke teman-teman yang kerja sama saya gitu yang biasa membatik di saya tapi karena permintaan berkurang saya nggak mungkin harus membuat nyetok banyak karena keluarnya kan juga susah akhirnya kan mereka saya apa namanya liburkan dulu lah istilahnya liburkan otomatis kan nggak dapat income ya dari batik itu saya lebih memikirkan teman-teman yang bekerja dengan saya itu Mas ada 15 orang itu yang biasanya lumayan dari batik bisa membantu keluarga padahal malah di saat pandemi suami juga kebanyakan kan kerja di luar kota seperti itu mereka juga ada yang kena PHK malah istrinya juga biasa membatik ke saya juga libur gitu kasihan gitu. iya, iya, iya. Memang itu ya sangat berpengaruh sekali dari berbagai kalangan juga seperti Iya, itu nggak, Bu iya. Nunung? Kalau untuk ini sebenarnya saya gimana ya pernah dengar ya mengenai batik gerobokan seperti itu, nggih. Namun kalau saya lebih ke tidak tahu maksudnya keperbedaannya itu bagaimana sih, Bu, itu loh. Jadi ciri khasnya apa sih batik gerobokan itu Gitu. sebenarnya? Batik Gerobokan. Batik Gerobokan sebenarnya sudah mulai ada awal 2011 lah. 2011 kita mulai merintis, yang dulunya memang nggak ada sama sekali, di mana waktu itu batik sempat diakui sama Malaysia atau apa itu ya waktu itu ya. Akhirnya kan setiap kabupaten mulai ini menggerakkan batik lagi. Lah, di Gerobokan juga dan kita cari ciri khas apa ya yang memang karena batik sudah banyak biar nanti batik Gerobokan juga bisa dikenal gitu. Kita lebih ke warna yang jreng. Jadi batik biasanya kan sogan terus apa yang soft-soft seperti itu. Kalau batik Gerobokan itu lebih warnanya lebih terang
berani gitu. Terus motifnya itu motif-motif yang Gerobokan punya, seperti karena Gerobokan daerah pertanian, kita angkat dari itu motif-motif Iya. pertaniannya. Juga wisatanya kan ada Merapen, Blituku yang cukup dikenal itu. Jadi kita pakainya motif-motif itu. Iya, ada sampelnya nggak, Bu? Maksudnya biar Ada. Bisa saya ambilkan oh sebentar iya, ya. iya, 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 nggak apa-apa. Nah, ini contoh batik Gerobokan. Oh iya, iya, Warnanya iya. kan terang ya, walaupun Iya, hitam iya. tapi terang. Ini motifnya jagung. Oh Kelihatan nggak, Mas? iya, 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 iya. Ini motif jagung karena kita memang salah satu penghasil jagung sih di Kabupaten Gerobokan. Dulu sampai Menteri Pertaniannya ke sini loh, ke Gerobokan untuk manen jagung bersama. Pernah itu. Oh iya. Terus Oh, ini apa ya? Ini Merapen, motif Merapen. Merapen abadi yang biasanya apinya untuk PON itu diambil untuk acara olahraga. Ini motif iya, iya, Merapen. iya. Oh, berarti memang batik yang itu ya, tapi lebih ke apa? Unsur-unsurnya terdapat gerobokannya seperti itu ya, berarti Bun. Iya, Oh iya, 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 luar biasa nih. Kemudian tadi kan sepertinya udah dibahas juga sih mengenai apa? Di gerobokan itu pengrajinnya berkurang tadi jadi 15 orang ya. iya, Lah itu heeh. maksudnya sebenarnya itu lebih ke kompetisi atau bagaimana sih, Bu? Maksudnya ini kan Bu Nunung di sini kan juga sebagai pengrajin seperti itu nggih. Lah itu Iya. bagaimana melihat apa batik-batik gerobokan yang lain seperti itu? Ataukah memang hanya satu yang memproduksi di gerobokan? Enggak, kita jadi pengrajin yang saya bilang tadi, pengrajinnya banyak. Setiap pengrajin itu misalnya saya pengrajin, saya punya anak buah, karyawan, teman-teman yang buat itu Iya, iya, iya. gitu. Teman-teman yang lain pun seperti itu. Cuman karena apa namanya pandemi, ya mungkin kompetensi tadi berkurang dalam arti permintaan berkurang, tidak ada yang beli, seperti itu kan akhirnya mereka ini nggak produksi batik lagi karena mungkin ya kompetensi juga sih. Kalau saya kebetulan mungkin sudah banyak yang kenal, banyak sampai luar kota sudah cari batik ke saya, jadi masih bertahan lah ini. Kenangan indah aku dolan ning omahmu nalikane pengen pedhok sliramu. Mbok sukui aku minuman susu tak icipi pancen enak susumu. Tekane omah aku ora bisa turu tansah eling aku karo susumu. Sungguh enak rasa sangat bermutu. Susu boyo lali kelangenanku. Nggih, nggih, nggih. Ya itu Enggak. tadi sempat disinggung juga tadi ya apa jaringan juga nggih. Lah itu kalau buat Bu Nunung sendiri ini bagaimana sih mempromosikannya untuk batik gerobokan ini? Maksudnya apakah sudah apa rentangnya sudah bagaimana nih batik gerobokannya Bu Nunung ini? Ya untuk promosi memang kemarin-kemarin sangat dibantu sama awal-awal dari sini pun sampai sini pun masih dibantu sama dinas terkait ya di tempat kami. Biasanya ada pameran yang agenda tahunan sampai pameran sampai sampai keluar Jawa mungkin, tapi karena pandemi juga kan untuk event pameran-pameran seperti itu nggak ada lagi, walaupun diganti dengan virtual sih sekarang, pameran virtual. Cuma karena memang keadaan ekonominya yang mungkin pada ini kan juga
tetap aja berimbas. Dan kebetulan kita sudah biasanya yang ke tempat saya ini konsumen lama yang memang udah suka batik saya dari Iya, iya, awal iya. gitu. Iya sih. Jadi dia balik lagi lah misalnya butuh batik carinya ke kami seperti itu. Jadi kita lewat ya karena online juga kita pasarkan ke Shopee juga seperti itu karena ada bukan saya sebenarnya karena saya lebih memikirkan produksinya ini Iya, iya. motifnya bagaimana untuk inovasi karena saya berusaha untuk setiap bulan itu inovasi motif baru biar nggak bosen kan konsumen. Jadi itu dibantu oleh teman-teman ya, anak juga itu ikut promosikan lah seperti itu. Iya, iya, iya. Itu menarik ya. Maksudnya mungkin bisa diceritakan itu prosesnya bagaimana itu, Bu? Dari Iya, awal proses pembuatan itunya batik gerobokannya. Maksudnya bagaimana Bu Nunung maksudnya mungkin dari membuat pola kemudian ada harus disetujui itu bagaimana itu prosesnya iya. dari ide hingga jadi seperti itu bagaimana Bu itu? Iya, jadi gini, saya ada istilahnya karyawan ya, tapi teman juga, teman kerja sebenarnya. Kita ada 15 orang itu, kita ada tupoksinya. Kalau mungkin di dinas tupoksi ya. Jadi ada yang teman saya yang gambar sendiri, gambar motifnya, ada yang mencanting, karena kita batik tulis ya, Mas ya, karena ada yang mencanting sendiri, terus ada yang mewarnai sendiri. Jadi mereka sudah memang eh, bagus di bidangnya itu. Tapi untuk motif, jadi saya waktu awal-awal saya ikut di dalamnya sih ikut nyanting, ikut warna, tapi semakin ke sini kan teman-teman udah semakin pinter. Saya lebih memikirkan motif apa ya yang harus saya buat untuk bulan ini, eh, warna apa seperti itu. Jadi biasanya kalau motif saya kerjasama sama teman yang gambar. Saya pengen motif seperti ini, nanti kita diskusikan teman-teman kan mereka biasa juga karena udah biasa gambar udah ini kan kurang ini seperti itu. Kalau yang nyanting memang dia udah karena nyanting ya nuruti aja yang gambar itulah gambarnya gimana. Jadi saya kalau yang warna jadi kita lebih ke kalau yang nyanting juga kita ini dan nanti dikasih isan-isan seperti ini biar bagus, biar lebih ada perkembangan lah dari yang batik kemarin seperti itu. Kalau yang warna kan memang karena warna kita tuh selalu bikin warna yang apa ya terang tapi menarik seperti itu. Istilahnya resepnya itu kita bikin yang banyak lah biar warnanya itu apa namanya nggak cepat luntur seperti itu. Mundur woheng pakarti nandur becik tuku lember kain ojo amung lelamisan ayo podo dadi patuladan mula aja samudana ngaro ati ing sapadha-padha becik ngendikan prasaja bebrayane bakal bagya mulya. Oh, nggih, nggih, iya, iya, iya. Warnanya padet gitu loh. Iya, nggih, Bu Nunung. Mungkin ini kita Gimana, geser Mas? topik sedikit, nggih. Maksudnya itu apa kembali ke Pak Bambang Sadono seperti itu, seperti tema hari ini. Jadi kalau boleh tahu nih Bu Nunung, pertama kali kenal Pak Bambang Sadono itu bagaimana sih, Bu? Pak Bambang Sadono kenal pertama eh, itu beliau pernah ke rumah sih Mas. Hmm, Cuma waktu itu mungkin dari teman Aspri Pak Bambang ya, mungkin cari tentang batik batik gerobokan, pengen Pak Bambang mungkin pengen lebih mendalami, lebih tahu tentang batik gerobokan. Saya kebetulan dihubungi oleh salah satu asisten beliau, mungkin Mas siapa saya lupa ya. Itu kebetulan waktu itu kan saya ketua paguyuban batik gerobokan. Itu kan kata kita batik gerobokan ada paguyubannya seperti itu. Terus
Mungkin itu aslinya tadi dapat informasi dari mana juga saya kurang tahu, tapi saya dihubungi terus ini Pak Bambang ingin lebih tahu. Tentu kita welcome sekali, seneng ya, karena kita memang paling suka kalau ada apa namanya seperti pemimpin-pemimpin yang bisalah tahu tentang batik kita, karena sedikit banyak tentu mempromosikan ya seperti itu lah. Akhirnya beliau datang ke tempat saya, ke rumah kami, dan saya mengumpulkan teman-teman pengrajin batik semua itu di Kabupaten Grobogan, saya kumpulkan di rumah saya. Pak Bambang terus datang, ya beliau memperkenalkan diri, terus seperti ini, terus kita juga ini loh batik Grobogan, seperti itu. Akhirnya terjalinlah apa nama komunikasi antara kami dengan Pak Bambang Sadono, dan itu pertama kali ke rumah kami bersama ibu, bersama istri Pak Oh iya Bambang. iya iya iya. Oke. Habis itu saya Tapi itu tahun berapa itu Bu? Tapi berarti itu. tahun berapa ya? Aduh, 2015-an mungkin. Oh iya 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 iya. Pokoknya sebelum ini, sebelum Pak Bambang itu pernah mantu kan putrinya yang di PRPP itu, saya datang ke sana loh. Karena saya dapat Oh. undangan itu. Itu tahun berapa? Sebelum itu atau sebelum itu nggih berarti nggih? Sebelum Sebelum itu. yang di PRPP ya? Oh iya. Iya. Eh, Terus sesudah itu juga sering ada acara mungkin di Purwodadi juga, di Hotel Kencana pernah saya juga diundang itu. hmm, Itu. Jadi iya iya iya. Pak Bambang PRPP nggih. Iya iya iya. berarti sebelum Kak PRPP udah kenal ya, tahun berapa itu lupa saya. Iya. Ya intinya sudah cukup lama lah maksudnya. Dan sekarang yang kemarin ganti ke rumah kami itu putrinya, Oh Mbak iya iya Fatma. iya Mbak Fatma nggih nggih. Iya, itu. Iya. Berarti itu ya. Tadi bilangnya kan dengan ibu juga ya memang ya. Iya. Tadi datang ke rumahnya itu. Eh Setelah itu apakah ada interaksi lain Bu? Maksudnya apakah cuma sekali itu atau kegiatan apa sih Bu yang dihadiri Pak Bambang setelah itu yang berhubungan dengan Bu Nunung? Pernah juga kita setelah kenal Pak Bambang awal ke tempat kami itu, terus kita juga diundang ke kantor DPD ya di Semarang. Di Semarang sesudah itu ya, tapi tahunnya tanggalnya lupa ya Mas ya. Itu kita malah dikentepukan sama teman-teman pengrajin batik yang dari Blora, Tegal itu. Pokoknya di Hmm. kantor DPD di mana, di Semarang, Dokter Cipta atau di mana itu ya? Oh. Itu Iya 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 iya. pernah juga ada acara di situ. Saya bawa teman-teman serombongan dari Gerobokan pengrajin batik. Di sana di Tegal juga bawa serombongan, dari Blora juga ada sepertinya, dari mana Itu lagi. memang Pak Bambang yang menghubungi atau bagaimana Bu itu dalam acara itu? Iya, iya Pak Bambang, tapi itu lewat asistennya Oh, gitu. tapi Tapi Pak Bambang yang membuat itu iya, ya, maksudnya iya. acaranya seperti itu ya. Oh iya iya iya. Iya. Oh, berarti memang itu ya maksudnya berarti hubungannya dijaga terus gitu. Karena memang itu ya apa itu pertanyaan yang mau saya tanyakan setelah ini. Maksudnya apakah Pak Bambang kan setelah di DPRD Jateng dan DPD RI kemudian kan ini itu ya apa nggak jadi lagi seperti itu nggih Bruno. Lah itu Iya, masih terus berkomunikasi nggih? iya kita apa namanya? Kadang ini gimana kabar? Pasti menanyakan kan, mungkin beliau juga kan aslinya Blora juga ya, Pak Hmm, Bambang iya. ya, enggak kan? Iya. Biasanya kalau lewat ke Blora lewat sini tanya biasanya WA gimana kabar batik Gerobokan gitu. Hmm. It- Terus kita lebih ke Mbak Fatmanya juga, itu juga kan sering kadang minta batik gitu apa
Ya mungkin karena kenalnya saya, lah akhirnya minta batik ke saya. Gitu. Kadang kan pengen ini buat acara ini juga sebab setelah ada kunjungan Pak Bambang ke sini juga ada teman-teman juga mungkin temannya Pak Bambang yang memang mau bikin seragam cari ke tempat saya seperti itu. Ya, 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 ya. Berarti memang kalau buat batik gerobokan ini itu ya pasarnya lebih ke yang seragam seperti itu, Ge? Iya, kalau besar apa jumlah besar biasanya lebih ke seragam-seragam, tapi juga kita jual ke reseller juga sih. Gitu. Karena kita buat batik tulis kan kelasnya menengah ke atas ya harganya Iya, itu, iya, jadi iya. ya, itulah. Iya, iya, iya. Sangat luar biasa sekali ini, Bu Nunung ya. Maksudnya banyak sekali informasi yang bermanfaat tentunya. Kemudian kembali ke Pak Bambang Sadono, nggih. Setelah bergaul dengan Pak Bambang Sadono setelah sekian lama ya, tadi sebelum agak lama ya tadi tahun 2000 sebelum tahun 2015 kalau tidak salah, nggih. Lah itu apa sih kesan yang paling didapat dari Pak Bambang Sadono? Kesan kami nggih, waktu pertama kenal, lihat ya pertama waktu kenal terus datang ke sini tuh sama istri juga, itu istrinya itu kan kayaknya dosen juga, dosen Iya, yang iya, iya, iya. seni rupa atau apa ya di UNES ya kalau nggak salah Iya, atau gimana. dosen tari di UNES. Tari, oh nggak, Nggih, seni lah ya. Jadi nggih, nggih. waktu itu banyak masukan tentang batik juga. Ini nanti dibikin seperti ini, seperti ini. Kalau Pak Bambangnya kalau saya lihat kan piantunya apa namanya kalem gitu loh, Mas. Maksudnya cara penyampaian seperti itu kan apa? Jadi kayak enak lah ngomong. Jadi waktu ketemu pun teman-teman sharing-sharing biasa gitu kayak udah kenal lama seperti itu terus sama Bu Bambangnya juga nanti gini dibikin seperti ini kalau ya jadi ini masih ada fotonya kita di foto bareng kita besarkan kita taruh di apa namanya sanggar batik kita jadi Oh tetap iya, iya, iya. kita waktu kunjungan Pak Bambang Sadono jadi seperti itu terus sering kalau ada acara-acara di Purwodadi pun kita sering diundang itulah. Jadi kan nggak lupa sama kami walaupun sekali datang ke tempat Iya, kami, iya, iya. tapi setiap ada acara di Purwodadi kita pun selalu diundang seperti itu. Dan Iya, saya sempat ini diundang waktu acara nikahan anaknya itu, padahal baru kenal diundang, jadi kita ke sana dan ternyata waktu ditanya dari mana ini kan dari Batik Gerobokan Pak, oh iya seperti itu. Apresiasinya ada, gitu. Jadi ya iya, iya, iya. Iya, merasa iya. dihargai lah. Nggih. Salah ngucap iso bebayani tutuk kuwi kaya kleti iso nakoni diri pribadi ora genep lelakon yen ku nemen aja amung waton pinter anggonmu srawung kanca akeh rejeki sak gunung. Iya, iya, oke, oke. Kemudian kalau harapan untuk batik gerobokan sendiri ini, mungkin harapan untuk industri batik ke depannya bagaimana, Bu Nunung? Harapan kami ya kami tetap bisa bereksistensi ya tetap ada tetap berusaha untuk berkecimpung di dunia batik karena selain mempertahankan memang itu budaya bangsa juga batik gerobokan biar ada salah satu yang bisa dibanggakan juga dari gerobokan kita belum punya batik gerobokan selain itu juga lebih untuk ekonomi juga kan Mas untuk kami dan teman-teman kami jadi kami tetap berharap batik kami nanti bisa lebih baik lagi dan seusai pandemi bisa seperti awal lagi lah
Apa Oke. mungkin seperti itu, seperti teman-teman batik yang lain mungkin generasi yang lain. Iya, iya. Eh, nggih, ya, semoga tercapai nggih Bu Nunung. Kemudian ini pertanyaan terakhir buat Bu Nunung. Jadi Pak Bambang ini kan sudah masuk usia ke-65 nggih. Udah membangun Ya. channel YouTube ini, masuk dunia media sosial. Apa sih saran dan harapan untuk Pak Bambang Sadono ke depannya? Monggo. Untuk Pak Bambang Sadono, untuk yang usianya ke-65 tahun ini, semoga selalu diberi kesehatan ya Pak, panjang umur. Terima kasih sudah banyak membantu kami juga selama menjadi wakil rakyat, dan kalau menurut saya umur 65 belum belum begitu ini ya, tua lah dalam artinya. Jadi mungkin nanti Pak Bambang Sadono bisa ini lagi deh, bisa ikut lagi untuk kompetensi untuk menjadi wakil rakyat. Jadi gagasan-gagasan beliau yang mungkin belum tersampaikan kepada masyarakat, kepada kami, nanti bisa bisa ini wujudkan lagi. Seperti itu mungkin. Nggih, amin, Ya. amin. Amin ya rabbal alamin ya. Semoga nanti Bu Nunung juga dan Bapak juga sama-sama bisa berkarya kembali seperti itu, nggih. Nggih, amin. Matur nuwun Bu Nunung atas saran dan harapannya. Semoga keberkahannya kembali lagi ke Bu Nunung. Tentunya ini sangat bermanfaat nggih bagi saya wawancara ini. Moga-moga bermanfaat juga bagi Bu Nunung dan para penonton di rumah ini. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata yang kurang mengenakan ya, Bu Nunung. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bu Nunung mungkin sebelum kita akhiri. Saya terima kasih sekali bisa diundang di channel ini. Berarti masih mengapresiasi kita sebagai pengrajin batik, dan semoga dengan adanya ini kami pengrajin batik Gerobokan bisa semakin dikenal juga, dan kami tetap akan berkarya dengan apa yang sudah kami jalani selama ini. Seperti itu, Mas. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika begitu selesai sudah sesi wawancara kita pada hari ini. Nantikan episode-episode selanjutnya di channel Bangsa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono. Tetap di channel Bangsa TV.